Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berkah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabatku semuanya, di dalam hidup tentunya kita tidak luput dari suatu persoalan, baik persoalan pribadi, keluarga maupun lingkungan bermasyarakat. Lalu bagaimana cara kita menyikapi suatu persoalan agar kita bisa menyikapi dengan bijak dan bijaksana? Kami kutip dari hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad yang berbunyi seperti ini, teman-teman. Aku bergantung pada persangkaan hambaku. Aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam hatinya, aku pun mengingatnya di dalam hatiku. Jika ia mengingatku di dalam suatu majelis, aku pun mengingatnya di dalam suatu majelis yang lebih baik dari mereka. Jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Dan jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Kisah seorang si tukang kayu. Seorang raja akan menjatuhkan hukuman mati kepada si tukang kayu dengan alasan kesalahan yang tidak jelas. Berita tentang keputusan itu bocor kepada si tukang kayu sebelum pengumuman resmi keluar. Akibatnya malam itu si tukang kayu tidak bisa memejamkan mata untuk tidur. Lalu istrinya menasehati, tidurlah malam ini, seperti malam-malam sebelumnya. Tuhan hanya satu, sementara pintu keluar dari suatu masalah sangat banyak. Kalimat yang menenteramkan itu tepat masuk ke dalam hatinya, hingga akhirnya ia bisa menenangkan diri dan tertidur pulas. Ia baru terbangun di pagi hari ketika pintu rumahnya diketuk oleh beberapa orang prajurit. Wajahnya langsung pucat. Ia melihat ke arah istrinya dengan pandangan putus asa, menyesal, dan sedih karena telah mempercayai kata-kata istrinya semalam. Ia membuka pintu dengan kedua tangan menggigil. Lalu ia ulurkan tangannya ke arah pengawal supaya diikat. Pengawal yang datang saat itu berkata padanya penuh keheranan. Raja sudah wafat. Kami memintamu untuk membuatkan sebuah peti mati untuk Baginda. Seketika itu wajah si tukang kayu berubah ceria. Ia melemparkan pandangan dengan tanda mohon maaf ke arah istrinya. Lalu istrinya tersenyum. Begitulah kadangkala seorang hamba berpikir sampai letih tentang masalahnya tanpa ingat Allah. Padahal Allah lah yang memiliki segala rencana dan aturan. Siapa yang merasa hebat karena jabatan, hendaklah ia mengingat Firaun. Siapa yang merasa hebat karena harta, hendaklah ia mengingat Korun. Siapa yang merasa hebat karena keturunan, hendaklah ia mengingat Abu Lahab. Kehebatan, kekuasaan, dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki dan dia cabut dari siapa yang dia kehendaki. Jangan hukum masa depanmu dengan kondisi hari ini bila hari ini belum sesuai harapan. Allah Maha Kuasa mengubah segalanya dalam sekejap. Tugas kita hanya berusaha, terus berdoa dan yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari semua ini. Yang pertama, balasan kebahagiaan bagi orang-orang yang senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung dan bersandar dari persoalan kehidupannya. Yang kedua, kehebatan dan kekuasaan dalam kehidupan ini hanyalah milik Allah. Yang ketiga, kita diwajibkan berusaha, terus berdoa, dan yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.